pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kembali mengingatkan, saya Guru Mapel Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian. Nama saya Indra Eka Putra. Jadi kalau kita pengenalan kemarin hanya sebentar, saya hanya mengingatkan kembali supaya nggak lupa. Nah, mana tahu nanti ketemu di jalan, lihat muka saya. Nah, inilah guru kalian di SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di mata pelajaran penanganan bahan hasil pertanian. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat fisiologis bahan hasil pertanian. Nah, pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Yang pertama itu ada fotosintesis, kemudian ada respirasi, kemudian ada buah klimaterik dan non klimaterik, dan yang keempat ada kelayuan. Kita akan membahas yang pertama yaitu fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu metabolisme dalam tanaman untuk membentuk karbohidrat dengan bantuan CO2 dan udara serta air dari dalam tanah dengan sinar matahari dan klorofil sebagai reseptor sinarnya. Jadi tanaman hijau itu melakukan fotosintesis untuk melanjutkan metabolismenya, di mana dia membutuhkan sinar matahari, kemudian juga membutuhkan CO2 untuk melakukan proses metabolisme tersebut. Nah, tanaman hijau melakukan fotosintesis dengan tujuan untuk membentuk cadangan energi di tanaman itu sendiri. Nah, biasanya tanaman hijau ini dia akan berbuah. Nah, buah tersebut adalah hasil fotosintesis. Kemudian, tanaman hijau yang telah dipanen masih melakukan fotosintesis seperti sayuran hijau. Kenapa? Karena di situ masih terdapat klorofil. Nah, klorofil ini berguna untuk proses metabolisme pada saat fotosintesis. Nah, sayuran hijau perlu diletakkan di suhu dingin supaya tidak terjadi fotosintesis lanjutan. Nah, kenapa? Jika diletakkan pada suhu kamar dan terkena sinar matahari, fotosintesis akan berlangsung. Nah, itu tadi adalah tentang fotosintesis. Kemudian, poin yang kedua adalah respirasi. Nah, apa itu respirasi? Mungkin kita juga sudah pernah dengar di kelas 9 atau kelas 8 ketika pelajaran biologi. Kalian mempelajari mengenai respirasi. Nah, mengingatkan kembali, respirasi adalah suatu proses metabolisme dengan cara menggunakan oksigen. Nah, dia menggunakan oksigen dari alam untuk pembakaran senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak yang akan menghasilkan CO2 nantinya dan sejumlah elektron. Nah, ini adalah proses respirasi yang pada umumnya terjadi pada makhluk hidup. Nah, setiap bahan hasil pertanian yang telah dipanen masih mengalami proses respirasi yang memanfaatkan O2 di sekitar. Jadi proses respirasi ini masih berlangsung ketika setelah dipanen. Jadi tanaman hijau atau bahan hasil pertanian mereka masih melakukan respirasi. Nah, selama respirasi itu berlangsung, maka proses pemasakan atau metabolisme pada bahan hasil pertanian akan menjadi lebih cepat. Biasanya seperti yang kita lihat, seperti pisang yang masih hijau kalian panen, kemudian kalian letakkan pada suhu kamar, dia akan masak karena proses respirasi masih berlangsung. Kemudian sayuran hijau. Nah, sayuran hijau jika kalian letakkan dalam plastik atau dalam kantong plastik dan kalian letakkan pada suhu ruang, kalian perhatikan di situ akan muncul bintik-bintik hijau, bintik-bintik air, di mana bintik air kemudian ketika kalian pegang plastik tersebut dia akan terasa hangat. Nah, itu adalah proses respirasi masih berlangsung di situ. Jadi dia memanfaatkan O2 yang di sekitar untuk proses respirasi. Oke, baik. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai klimaterik dan non klimaterik. Mungkin klimaterik dan non klimaterik ini adalah asing buat kalian karena baru mendengarnya. Pada bahasa pertanian, klimaterik dan non klimaterik itu adalah sifat bahan yang dimana bahan tersebut masih melakukan metabolisme secara spontan. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Apa itu klimaterik?
Nah, klimaterik adalah suatu fase kritis dalam kehidupan buah, dan selama terjadinya proses ini banyak sekali perubahan yang berlangsung. Di antaranya buah akan cepat masak. Nah, jadi dengan kata lain, klimaterik ini adalah buah yang cepat masak ketika setelah dipanen. Contoh kecilnya nanti akan kita bahas. Kemudian non klimaterik. Nah, non klimaterik ini adalah kebalikan atau bertolak belakang dengan klimaterik tadi. Nah, non klimaterik adalah fase yang tidak terjadi pada fase klimaterik, pada buah-buahan. Dalam artian dia akan lambat matang atau masih bertahan pada posisi tersebut, pada posisi setelah dipanen. Oke, kita lihat contohnya klimaterik. Nah, klimaterik contohnya seperti buah pisang, buah mangga, buah alpukat, buah tomat, sawo, apel, dan lain-lain. Nah, kenapa saya sebutkan buah-buahan tadi? Karena coba kalian perhatikan, ketika pisang masih hijau tadi kalian panen, kemudian kalian letakkan pada suhu ruang, beberapa hari kemudian akan berubah menjadi matang atau cepat terjadinya kematangan pada buah pisang tersebut. Atau buah mangga kalian panen masih muda, kemudian kalian letakkan pada suhu kamar dengan oksigen yang cukup. Nah, akan terjadi proses pematangan. Tetapi pematangan klimaterik ini tidak sesempurna seperti dia matang di pohon. Kenapa? Karena asupan karbohidrat atau asupan zat-zat kimia lainnya itu berkurang karena unsur hara yang ada dalam tanah tidak masuk lagi ke buah itu. Tapi buah tersebut memanfaatkan karbohidrat yang ada untuk proses pemasakan. Jadi buah yang masak tidak di pohon itu rasanya kurang manis karena kurang asupan gizi dari dalam tanah. Kemudian non klimaterik. Nah, contoh buah non klimaterik itu ada semangka, ada jeruk, ada nanas, ada anggur, dan ada ketimun. Seperti kalian ketahui, semangka setelah dipanen kalian letakkan berhari-hari juga tidak akan masak. Posisinya juga seperti itu, warnanya juga seperti itu. Sama juga seperti ketimun. Ketimun kalau kalian biarkan beberapa hari masih tetap. Nah, ini adalah contoh buah klimaterik dan non klimaterik. Kemudian ada yang namanya kelayuan. Nah, kelayuan ini adalah pokok bahasan kita yang terakhir. Nah, kelayuan adalah tahap di mana terjadi perubahan fisiologis, di mana tahap tersebut ialah terjadinya absisi pada daun, buah, bagian bunga, gejala ketuaan, menguningnya daun, kemudian bercak-bercak coklat pada daun, dan akhirnya daun tersebut gugur. Nah, ini adalah proses kelayuan setiap tanaman atau tumbuhan hijau. Nah, perubahan fisiologis ini pasti akan terjadi ketika asupan energi tidak sampai ke pohon tersebut. Contohnya seperti kalian memanen sayur bayam. Nah, sayur bayam ini kalian panen, kemudian kalian letakkan di suhu kamar beberapa jam saja, kalian panen pagi, kalian lihat siangnya, nah itu sudah mengalami kelayuan, tapi belum menguning, dia hanya mengalami kelayuan saja. Nah, ini adalah proses kelayuan yang pasti terjadi pada setiap tanaman. Tidak hanya ketika setelah dipanen, pada saat hidup pun dia akan mengalami proses kelayuan karena kurangnya asupan energi. Nah, perubahan selama kelayuan pada tumbuhan hijau terjadi peristiwa hilangnya klorofil, sehingga terlihat berubahnya warna pada daun hijau berubah menjadi kuning. Nah, jadi pada kelayuan ini klorofil pada tumbuhan hijau itu hilang, berubah atau telah habis senyawa klorofil tadi, kemudian berubah menjadi kuning. Nah, pada proses kelayuan ini ada beberapa hormon yang berperan. Di antaranya ada hormon auksin, kemudian hormon giberelin, asam absisat, sitokinin, dan etilen. Kita bahas satu persatu dulu. Apa itu auksin? Nah, auksin ini dia berperan dalam mensintesis etilen, di mana auksin yang tinggi, etilen pun tinggi. Jadi pada dasarnya auksin ini dia menghambat proses kelayuan. Kemudian ada yang namanya hormon giberelin. Giberelin berperan dalam menghambat proses pematangan.
atau kelayuan. Jadi kalau gibberellin ini ada, proses pematangan atau kelayuan tadi akan dihambat oleh si gibberellin tadi. Nah, jadi gibberellin ini berperan penting dalam proses kelayuan atau kematangan. Nah, biasanya gibberellin ini banyak terdapat pada buah atau komoditas non klimaterik yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian asam absisat. Nah, asam absisat ini berperan dalam menghambat membentuknya kuning daun. Nah, jadi asam absisat ini menghambat si klorofil tadi pergi dari si daun, sehingga dia menghambat proses menguningnya daun tersebut. Kemudian sitokinin. Nah, sitokinin dan absisat ini sama perannya, dia menghambat terjadinya penguningan daun. Jadi biasanya asam absisat ini nih dia menstimulus si sitokinin untuk diproduksi lebih banyak. Jadi semakin banyak asam absisat, sitokinin pun akan berperan dalam menghambat proses penguningan daun. Kemudian yang terakhir ada yang namanya etilen. Nah, etilen ini berperan dalam menghambat kelayuan. Jadi etilen ini tergantung si auksin yang pertama tadi. Jadi kalau si auksin dia tidak ada, maka etilen pun tidak ada. Jadi semakin tinggi produksi si auksin, maka sintesis etilen akan semakin besar. Jadi proses kelayuan pun akan dihambat secara signifikan. Nah, baik anak-anak, mungkin itu materi singkat yang dapat saya berikan. Beberapa poin yang tidak kalian simak atau tidak kalian tangkap, nanti kalian bisa ambil, bisa kalian lihat materinya di akhir video ini. Nah, baiklah anak-anak, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.